Semuanya, aku Yeni Sani. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman yang sedikit gak mengenakan, tapi semoga untuk kalian yang menyimak video ini bisa bermanfaat ya, biar lebih berhati-hati. Karena apa yang aku bagikan ini adalah salah satu penipuan yang baru saja aku alami. Sebenarnya nggak ketipu juga sih, karena udah nggak jadi gitu loh. Oknumnya udah meminta maaf, udah berkata jujur kalau dia berniat menipu. Nah, kenapa bisa dia minta maaf? Nah, di sini mau aku jelaskan. Oke. Aku ceritakan kronologinya ya. Jadi ini aku nggak menunjukkan muka supaya aku bisa ini aku sambil baca WA, jadi biar kronologinya jelas, kalian juga bisa lihat nanti gambar-gambar yang aku tunjukkan. Oke. Langsung aja. Ini kejadiannya adalah hari hari Sabtu malam minggu kemarin ya, sekitar maghrib. Jadi waktu itu habis sholat maghrib ada notifikasi, maksudnya ada WA masuk gitu loh, ada orang yang order karpet. Jadi kan aku punya beberapa akun all shop di IG. Salah satunya adalah Nona Karpet. Nah, di situ aku menjual karpet bulu. Itu dropship sih ya, bukan aku yang mengirim, tapi ada toko lain yang mengirim. Nah, dia memesan langsung dua karpet. Waktu itu dia WA dulu mau order gitu, terus dikirim gambarnya. Ini gambarnya udah blur ya. Lalu dia nanya, ready apa PO gitu, order di yang seperti dua foto gitu. Ya udah screenshot, dikirimin screenshotnya, lalu dikasih nih namanya. Terus aku bilang ready, mau warna apa kak gitu. Dia bilang mau pink sama biru. Terus aku udah liatin ongkirnya 40.000 gitu. Terus total semuanya 24.000. Lalu aku kasih tuh nomor rekeningku kan, BCA. Lalu dia nanya, ada BNI? Nah, terus aku bilang ada. Kebetulan akhir bulan kemarin tanggal 30 Juni aku buat satu rekening lagi, yaitu BNI. Kenapa? Karena aku mengikuti kayak untuk sedekah gitu loh, namanya Mr. Box, MR Box maksudnya, MR Box. Jadi di situ karena kan dia pakai BNI Syariah, jadi maksudnya biar kalau aku ada rezeki gitu langsung bisa aku transfer ke rekening ke situ lewat BNI Syariah, jadi nggak perlu pakai biaya admin. Nah, lalu aku kasihin tuh nomor rekeningnya BNI Syariah. Dan di situ aku ditanya, itu udah termasuk ongkir? Udah gitu. Terus dia bilang nanti saya konfirmasi ya kalau udah transfer, maksudnya gitu ya. Nah, lalu dia udah transfer. Nah, nih kayak gini. Dia bilang udah saya kirim via Rekpon. Aku nggak tahu ya Rekpon tuh apa, mungkin rekening ponsel kali ya, atau apa sih, aku juga nggak tahu. Nah, terus dia bilang nomor WA-nya dia aktif kan gitu. Terus udah Anda kan dapat SMS kode uangku, coba cek di kotak masuk pesannya. Nah, di sini nih SMS-nya kayak gini nih. Lalu dia nanya,
Kakak, maksudnya aku udah biasa terima pembayaran dari Rekpon atau baru pertama? Silakan diverifikasi kode kode tersebut gitu ya. Terus dia bilang, dana saya udah kepotong nih gitu. Ya otomatis kan aku langsung aku lihat di rekening, saldonya tetap nggak bertambah. Kalau dia pakai Rekpon berarti kan ada kodenya. Nah itu ini aku bingung nih caranya gimana, karena kan baru pertama kali aku pakai BNI ini, dan kok nggak bisa ya gitu loh. Terus dia nanya alasannya apa gitu. Nah lalu aku kirimin tuh screenshotnya. Di situ tertulis, maaf kartu debit Anda tidak dapat digunakan untuk permintaan fitur VCN. Terus dia nanya lagi, salah nggak tadi gitu. Terus dia nanya, bank BNI-nya GPN, terus bla 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 gitu kan. Aku sampai di sini tuh belum curiga, sama sekali belum curiga. Lalu dia aku bilang, coba hari Senin saya ke BNI dulu ya Kak, coba saya tanyain gitu loh ke petugas banknya, siapa tahu mereka bisa bantu. Nah lalu dia bilang kalau BNI GPN mesti diverifikasi dari mesin ATM. Ada BNI lain yang bukan GPN punya keluarga buat verifikasi aja. Nah di sini aku baru nyadar kalau kalau ternyata dia menipu. Kenapa? Karena di setiap all shopku sekarang yang di IG itu udah aku jelaskan tentang kondisiku, yang aku difabel, aku sebatang kara. Itu bukan apa-apa, karena dari waktu aku awal-awal buka all shop itu belum maksudnya aku tulisin bionya tokonya gitu ya, lebih ke bio tokonya. Itu yang ada, yang sering masuk tuh fiktif order, mereka menipu gitu. Aku istilahnya udah capek ya maksudnya capek menghadapi mereka yang seperti itu. Ya sekalian aja aku istilahnya aku geber di depan gitu loh, aku seperti ini kondisinya, kalian istilahnya jangan macem-macem, jangan main-main gitu loh. Nah terus aku jelasin kan kondisiku bla 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 bla. Dia juga nanya udah berkeluarga, terus aku bilang belum. Nah lalu dia gini, kalau gitu silakan ke mesin ATM, WA kalau sudah di mesin ATM, saya bantu caranya. Nah terus aku bilang, maaf Kak, saya agak cacat sampai kayak gitu, agak susah jalannya, apalagi ini udah malam. Oh besok aja, dia bilangnya gitu. Terus aku bilang, hari Senin aja saya ke BNI langsung, nanti saya tanyakan ke petugasnya. Dia nanya tuh, cacat apanya ya kalau boleh tahu, bisa difotokan. Tuh, dia masih bisa bertanya seperti itu. Aku nggak paham lagi ya, ada orang yang nggak percayanya sama orang tuh sampai kayak gini. Nggak tahu dia bener-bener nggak percaya atau memang cuman ngetes aja. Nah lalu aku bilang jalan saya jinjit gini, terus kan gini, dia kan nanya bisa difotokan, dia cacat apanya. Nah itu kan baru aku bales tuh, jalan saya jinjit, terus ya nanya bisa difotokan. Nah daripada ribet lagi, maksudnya ribet ngejelasinnya nggak selesai, akhirnya aku kirim tuh link video YouTube yang kalau kalian pernah tahu, aku dulu pernah ada video YouTube sama Pak Deddy Susanto. Nah di situ aku kirim aja tuh linknya biar dia lihat sendiri. Nah akhirnya setelah itu dia minta maaf gitu, dan dia jujur kalau dia nipu. Nah di sini kalian bisa lihat ya, dia minta maaf. Kakak, saya mohon maaf, masalah transfer ini jujur saya mau nipu. Sekali lagi saya mohon maaf. Terus mohon maafkan saya. Terus aku ya gitu loh, sampai ya ampun, padahal kan udah aku tuliskan di situ. Berarti kan dia nggak baca. Berarti yang ada di pikirannya yang penting mungkin sekedar
asal tunjuk aja pas ada di IG, padahal di IG itu sekarang di semua foto yang aku post di situ udah nggak aku cantumin nomor handphone itu hanya aku cantumkan di bio IG yang paling bawah, langsung link. Nah sebelum link kan di atas sudah ada tuh bio, aku keterangannya tuh pemilik all shopnya seperti ini, berarti dia nggak baca tuh. Nah lalu yang setelah itu dia malah justru menjelaskan kalau nanti ada yang order terus diminta suruh masuk, minta nomor kartu atau suruh ke mesin ATM, suruh ini atau itu penipuan ya gitu. Ya dia juga nggak tahu kalau aku juga udah sering menghadapi kayak gini. Nah jadi itu tadi ya, dan dia juga bilang, jujur saya malu sama kakak bisa cari uang dengan halal walau ada kekurangan, tapi saya enggak, mohon maaf ya kakak, selamat malam. Nah, di sini langsung habis itu aku blokir WA-nya, aku udah nggak mau, istilahnya nggak mau kontak lagi sama dia, mau terserah kalau emang dia kan di situ ada bilang tuh kalau nanti ada rezeki mau transfer ke aku udah terserah lah dia, kalau emang dia transfer ya berarti itu rezekiku, amalnya dia, kalau enggak ya udah gitu ya. Nah di sini aku mau sekali lagi ngasih pengalaman ini buat teman-teman supaya lebih hati-hati, terutama yang punya jualan online, terutama yang ATM atau rekeningnya pakai BNI ya, karena itu tadi di sini kalau kalian lihat tadi ya, di sini kan ada kode uangku. Nah itu tuh aku masih nggak ngeloh sampai transaksi maksudnya sampai WA ini aku blokir tuh aku nggak sama sekali. Kok tetap nggak bisa ya sebenarnya, kenapa? Nah setelah aku lihat lagi ternyata kan aku dapat email tuh dari BNI lah ya. Nah di situ tertulis kalau transaksi gagal. Setelah aku lihat lagi, nah kalian lihat lagi ya, perbandingin ini kode uangku, kodenya ini ya, bla 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 ini. Lalu di sini di emailnya tertulis nominal, bukan kode. Nah ternyata itu jebakannya di situ. Dia mengirim, nggak tahu ya apa memang dia memodifikasi tulisannya atau gimana si oknum itu. Jadi itu kode, padahal itu sebenarnya nominal. Kalau misalnya aja aku ada nominal segitu 400 sekian seperti yang tertulis di situ, langsung habis, karena sebenarnya itu bukan kode tapi nominal yang istilahnya mau diambil sama oknum penipu itu. Dan di sini kan kalau kalian lihat lagi ini dia udah ngasih bukti transfer. Nah itu aku masih nggak habis pikir loh, aku kira tuh beneran, karena di situ kalian bisa lihat ya, ini udah atas namaku, transaksinya berhasil segini. Itu nggak apa, itu beneran, kayak maksudnya kayak beneran gitu loh, tapi ternyata itu bukti transfernya palsu gitu, cuman untuk meyakinkan kita supaya kita percaya kalau dia beneran udah transfer. Nah itu tadi ya pengalaman aku yang minggu kemarin, Sabtu kemarin aku alamin. Semoga dengan aku menceritakan ini bisa kalian yang dengerin ini, menyimak video ini bisa berhati-hati, jangan mudah percaya ya gitu loh intinya. Apalagi kalau yang dari pengalaman aku ada yang akhirnya memang beneran beli walaupun masih bisa dihitung jari lah ya, ibaratnya baru ya belum sampai 5 orang gitu. Intinya kalau memang orang tuh beneran beli sama kita tuh sebenarnya jarang banget mereka ya, maksudnya mereka lebih sering beneran lewat transfernya, mau lewat m-banking atau dia transfer langsung secara secara
manual gitu loh, mereka ke teller gitu loh, ke teller banknya langsung, nggak ada ceritanya mau lewat ya nggak tahu ya kalau emang bener ada yang orang jujur yang beneran transfer lewat kayak kayak kemarin itu yang aku alamin, mereka bilangnya lewat apa sih namanya, aduh lupa ya pokoknya itulah ya, aku nggak tahu istilahnya, aku sampai lupa namanya, saking kemarin udah banyak gitu loh istilahnya, mereka bilangnya saya transfer lewat ini, padahal sebenarnya nggak ada itu bukti itu aplikasi justru buat aplikasi yang mereka buat yang dipakai buat menipu kita. Di situ tuh yang aku heranin ya, dari yang sering aku lihat di IG, kalau misalnya aku lihat di tagar penipuan itu tuh seringnya sebenarnya malah yang ditipu tuh penjualnya, tapi aku kok penjualnya, pembeli maksudnya, yang sering kena tuh pembeli. Jadi mereka beli barang lewat IG, ternyata misalnya udah ditransfer, barangnya nggak datang, atau tiba-tiba WA-nya diblokir segala macam. Tapi yang aku alamin justru sebaliknya, aku sebagai penjual malah justru kayak yang kena tipu. Padahal sebenarnya walaupun aku di beberapa akun all shopku ini, walaupun aku dropship, tapi aku mencarinya tokonya itu maksudnya suppliernya itu benar-benar yang terpercaya, yang mereka juga udah terverifikasi itu tadi ya, di all shop, kok di all shop, maksudnya kayak di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak, Lazada, yang kayak gitu. Jadi barang tuh pasti datang gitu loh, dan bukan akun penipuan, karena ini bener-bener akun yang bener-bener bisa dibilang akun mata pencaharian gitu loh, bukan buat main-main. Oke, jadi itu tadi. Sekali lagi ya, hati-hati buat teman-teman yang menyimak video ini, apalagi yang punya usaha atau kalian yang suka belanja online. Sekali lagi hati-hati. Kalau memang ada yang mencurigakan, ya itu tadi, udah diblokir aja gitu loh, nggak usah mikir dua kali gimana. Aku Kak, jujur kalau aku ya kadang kepikiran nanti gimana ya kalau ternyata itu sebenarnya nggak menipu, tapi toh ternyata sampai kalau memang dia niat membeli kan pasti kayak DM atau gimana. Tapi selama ini yang udah aku blokir itu oknum itu nggak ada yang kayak men-DM atau gimana, misalnya kalau mereka bener-bener pengen beli. Oke, semoga video yang aku bagikan ini bermanfaat dan ya bisa berguna lah ya buat kalian, buat aku juga ya, supaya lebih berhati-hati lagi. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan tombol notifikasinya jangan lupa dinyalakan supaya nggak ketinggalan video selanjutnya dari aku. Tetap tenang dan semoga tetap sehat buat semuanya. Sampai jumpa. Dadah.